Selamat berjumpa kembali dengan channel Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari ukuran letak. Ukuran letak. Setelah data yang ada diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, maka akan disebut sebagai statistik peringkat. Data paling besar dinamakan statistik maksimum dan data yang terkecil dinamakan dengan statistik minimum. Ukuran letak data meliputi median, kuartil, desil, dan persentil. Nah, median ini telah kita pelajari ketika kita mempelajari tentang ukuran pemusatan. Median, ingat sebagai pengingat saja bahwa median membagi data menjadi dua bagian. Ini 50% dari X minus sampai dengan median, kemudian setengah bagiannya lagi dari median sampai dengan X maksimum. Kemudian kuartil membagi data menjadi 4 bagian. Ini seperempat bagian, seperempat bagian, seperempat bagian, seperempat bagian. Dengan demikian ada 3 buah kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 2 sama dengan median. Oleh karena itu, karena ini kita sedang bahas kuartil, maka yang median tidak dibahas kembali. 25% data terletak antara statistik minimum sampai dengan kuartil 1, 25% lagi kuartil 1 sampai kuartil 2, dan seterusnya. Statistik minimum ini, namun statistik minimum paling kecil, kemudian kuartil pertama atau dinamakan dengan kuartil bawah, kemudian yang ini namanya kuartil kedua, dinamakan dengan kuartil tengah, sama dengan median. Kemudian yang terakhir ini adalah kuartil ketiga atau kuartil atas, dan nilai yang terbesar dinamakan dengan statistik maksimum. Kelima nilai tersebut di atas disebut dengan statistik 5 serangkai. Nah, yang akan kita pelajari, untuk menentukan nilai kuartil suatu data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar. Adapun letak kuartil, jadi untuk menghitung nilai kuartil kita harus menentukan letaknya terlebih dahulu. Umumnya dirumuskan seperti ini, KI, I itu adalah 1, 2, 3, ya, tergantung kalau kuartil 1 ya I-nya 1, kuartil 2 I-nya 2, kuartil 3 I-nya 3. KI sama dengan I kali N plus 1/4. Nah, walaupun ada juga yang tidak menggunakan plus 1, langsung IN. Kita gunakan rumus yang ini. Contoh, tentukan K1, K2, dan K3 data berikut. Yang pertama, A, 5, 6, 7, 7, 11, 15, 17, 17, 18. Ada seberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Ya, kita cari letaknya dulu. Letaknya di mana? Letaknya ternyata seperti ini. Kita gunakan rumus ini. K1 I-nya diganti dengan 1. Nah, berarti 1 ini 10 ya. 9 tambah 10, 10 lagi 2,5. Nah, data 2,5 berarti kita urutkan datanya. Ini kan namanya data 1, 2. Nah, berarti letaknya di sini sekitar ini. Sekitar ini. Nah, sekitar ini. Nah, kita cari bagaimana cara mencarinya. 2,5 seperti ini kita. Nilai kuartil 1, nilai K1 berarti data kedua. Ini kan 2,5. Kedua ditambah dengan 0,5 dikalikan dengan data ketiga dikurangi data kedua. Nah, data ketiganya 7, data keduanya ini 6 ya. Dengan demikian sama dengan 6 ditambah 0,5 dikalikan 7 min 6. Ini 7 itu data ketiga, 6 itu data kedua, sehingga ketemunya seperti ini, 6,5. Jadi nilainya, ingat nilai itu lain dengan letak. Kalau ini rumus ini adalah rumus letaknya ya, nilainya adalah 6,5. Kemudian yang kedua, letak kuartil kedua, berarti N-nya diganti dengan 2, I-nya ganti dengan 2. 2 kali 10 ya, 2 kali 10 karena N-nya 9 tambah 1 10 kan, kali 2 20. 20 bagi 4 sama dengan 5. Dengan demikian letaknya pada data kelima ini 1 2 3 4 5. Nah, 11 ya. 11.
Bagaimana dengan letak kuartil ketiga dulu? 3 berarti 39 plus 1 berarti 30 dibagi dengan 4. 30 bagi 4 adalah 7,5. Berarti terletak pada data ke 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, data ketujuhnya adalah 17 ya. 17, kemudian selanjutnya dikalikan 0,5 kali data ke-8 dikurangi data ke-7. Data ke-8-nya 17 ya. Data ke-7-nya 17. Berarti ditambah 0,5 kali 0. Nah, sama dengan 17. Nah, inilah nilai dari kuartil ketiga ya. Nilai kuartil ketiganya seperti itu cara mencarinya. Kemudian dengan soal yang B, kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Untuk yang B kita hitung dulu datanya. Ya, datanya ada berapa? Ada 12. Ternyata 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga letaknya seperti biasa pakai rumus ini ya. 1 sama dengan 13 dibagi dengan 4. Ya, sama dengan 3,25. Nah, 3,25 berarti data ketiga 1, 2, 3, 20 ya. Kita lihat data ketiga tambah 0,25 dikalikan data keempat dikurangi data ketiga. Data keempatnya adalah 21. Ini ya, 21 itu data keempat. Kemudian data ketiganya adalah 20. 21 dikurangi 20 kali 0,25 sama dengan 0,25. 0,25 ditambah dengan 20 sama dengan 20,25. Nah, ini adalah nilai K1. Nah, kemudian letak K2. Kita mencari kuartil kedua kan harus letak K2-nya dulu. E-nya tinggal diganti 2 ya. N-nya ganti 2, ini berarti 2 kali 13. 26 adalah 6,5. Dihitung kita ini 1, 2, 3, 4. Ini data keempat, data kelima ya. Data ke-6. Nah, ini adalah data ke-6. Selanjutnya ditambah ini 0,5 kali data ke-7. Nah, data ke-7-nya Anda tahu data ke-7-nya berarti ini adalah data ke-7, 25. 25 dikurangi 24. Nah, kali sama dengan seperti ini. Ini adalah nilai kuartil keduanya 24 ditambah 0,5 kali 1 sama dengan 24,5 ya. Data ke-6 1, 2, nah ini adalah 24. Sini data ke-6-nya. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan kuartil ketiga? Letaknya dulu berarti 39 ini 30 kan 13 kali 3 39 dibagi 4 9,75. 9,75 berarti 9 data ke-9 ini. Data ke-9 itu ya, ini kan 8, data ke-8. Nah, data ke-9. Data ke-9 ini. Data ke-9-nya berarti data ke-9 itu ada 29. Nah, ini 29 0,75 ditambahnya ini kan. Berselir ini 0,75 berarti 0,75 kali data ke-10. Ke-10-nya kan 30. Kemudian di data ke-9-nya 29. Nah, ini data ke-10. Dengan demikian akan menjadi 29 ditambah 0,75 sama dengan 29,75. Nah, ini namanya nilai kuartil ketiga. Nilai kuartil ketiga. Selanjutnya ada beberapa tips untuk menentukan kuartil ya. Ini secara teori saja, prakteknya tadi sudah kita praktekkan. Nah, data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar.
Kemudian data dibagi menjadi 2. Nah, nanti dari buku itu nanti akan ketemu 2 bagian sama banyak, namanya kuartil kedua. Ya, kuartil kedua atau median. Kemudian tentukan kuartil bawah. Kuartil bawah itu ya dari membagi data yang dari K2 menjadi 2 bagian. Ketemunya kuartil ke-1. Kemudian untuk menentukan kuartil atas dengan membagi data di atas kuartil 2 menjadi 2 bagian yang sama banyak. Nah, itu tipsnya seperti itu. Kemudian ada beberapa istilah yang berkaitan dengan kuartil. Ada yang namanya jangkauan antar kuartil, adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Selisih, tinggal kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Itu namanya jangkauan antar kuartil. Ya, JAK. Kemudian ada juga istilah simpangan kuartil. Nah, simpangannya itu berarti kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi dengan 2. Nah, misalnya data seperti ini. Ya, pertama kita mencari kuartil 1, 2, 3 dulu. Ini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita bagi 2 datanya dulu. Bagi 2 ini kan, tengah-tengahnya ini. Nah, ini yang namanya kuartil kedua. Nah, sebagian ini sebelumnya dibagi 2 sama banyaknya. Ya, ini ketemu kuartil 1. Kemudian juga yang ini kuartil ke-3. Dengan demikian, nah seperti ini kita dapat menentukan dengan mudah ya, kuartil bawah dan kuartil atasnya adalah 30 dan 45. Kuartil ada juga dengan lambang Ki, boleh K, boleh ya. Kemudian jangkauan antar kuartil, ini rumusnya adalah kuartil 3 dikurangi kuartil pertama. Kuartil 3-nya 45 dikurangi 30 sama dengan 15, sedangkan simpangan kuartilnya setengah kali ini ya, setengah kali jangkauannya, dan setengah kuartil 3 kurangi kuartil 1 berarti setengah kali 15 sama dengan 7,5. Nah, ini adalah istilah yang berkaitan dengan kuartil. Ada jangkauan antar kuartil, ada simpangan antar kuartil. Baik. Kita selanjutnya bagaimana kalau data tersebut data berkelompok? Kalau tadi kita bicarakan adalah data tunggal. Kalau ini untuk menentukan nilai kuartil pada data yang berdistribusi frekuensi, caranya sama dengan mencari median secara umum. Nah, rumusnya seperti ini kan. KI, ini bukan 1 tapi I ya, mohon maaf, ini KI sama dengan TB plus IN dikurangi FK per F kali P ya. KI, I itu 1, 2, 3 ya, 1, 2 atau 3 tergantung kuartil berapa. TB tepi bawah kelas yang mengandung kuartil yang bersangkutan. Kemudian P, ada yang L, ada yang C, ini panjang kelasnya. Panjang kelas, kemudian N banyaknya data, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung kuartil yang bersangkutan, dan F adalah frekuensi kelas yang mengandung kuartil yang bersangkutan. Nah, misal kita punya data seperti ini. Tentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga. Nah, kita punya data seperti ini, ada 80 siswa ya. 80 siswa. Kita hitung frekuensi kumulatifnya dulu, ini 6, kemudian ditambah 14 20, 20 tambah 20 40, 40 tambah 26 66, 66 tambah 9 75, 75 tambah 5 80. Ini namanya frekuensi kumulatif ya. Kemudian letak kuartil pertama ya. Letak kuartil pertama itu 1/4 kali 80 plus 1 sama dengan 20,5. 20,5. Nah, 20,5. Berarti kita hitung dari sini ya. Nah, diterang di sini. Pada data ke-20 ini kan 20-nya di sini. 25 antara ini dan ini. Nah, kalau seperti ini kemungkinan besar ini kuartilnya 105 antara ini dan inilah pokoknya. 159 sampai 160. Nah, untuk kuartil 1 pada interval 160 sampai 164 ini ya, terlihat TB-nya
159,5, P-nya 5, E-nya 80, frekuensi kumulatifnya ini berarti 20, F-nya juga 20 ya. Yang terjadi kuartil 1 berarti 159,5 ditambah 1/4 kali 80. Ya, karena banyaknya data 80 dikurangi dengan 20 kali 5 kalikan 20. Ternyata ketemunya 159, ini 180 dibagi 4, 20 kurang 20 adalah 0, sehingga ketemunya 159,5. Nah, ada cara lagi misalnya, ada yang menggunakan rumus ini kan tadi saya bilang tidak semuanya menggunakan N+1, yang pakai N saja. Ini kalau kita menghitungnya ini sama juga ketemunya, letaknya pada 1/4 kali 80, berarti pada data ke 20. Nah, untuk K1 pada interval 155 sampai 159 berarti kan 20 ini ya, kuartilnya ini. Letaknya sini kuartil satunya. Nah, sehingga TB-nya 154,5, P-nya 5, E-nya 80, FK-nya, FK itu frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti kan ini 6 ya sebelumnya. Kemudian F frekuensi yang bersangkutan 14. Setelah dihitung-hitung, nah seperti ini ya. K1-nya sama dengan 154,5 ditambah 1/4 kali 80 dikurangi 6. Ya, 1/4 kali 80 20, 20 kurangi 6 14, 14 bagi 14 dikalikan 5 berarti ditambah ini sama artinya ditambah dengan 5. Nah, ketemunya sama kan dengan ini 159,5. Ini juga sama 159,5. Jadi sama saja ini ketemunya, baik menggunakan N+1 atau N. Jadi saya lebih seringnya menggunakan yang ini ya, lebih akurat katanya ya. Oke. Baik. Bagaimana dengan letak kuartil 3 dulu? Letak kuartil 3 berarti pada data ke ini 6 kan 3/4 kali 81. Nah, kalau di ini nanti akan ketemunya 60,75 ya, 60,75. Di mana dia 60,75 itu di sini. Ya. Ini kan 66 ya. Kumulatifnya berarti di sini letaknya. Terlihat pada interval 165 sampai 169. Dengan TB-nya berarti 164,5, ingat ya. Tepi bawah itu ya tinggal ini dengan ini ya, ini dengan ini ditambahkan dibagi 2. Nah, kalau datanya kontinu biasanya sama, ini 64,5, ini 160,45 ya. Kalau ini ya tinggal ini dikurang ini ya, tepi atas atau ini tepi atas batas atas kelas sebelumnya ditambah dengan batas bawah kelasnya yang bersangkutan, kemudian ditambahkan dibagi dengan 2. Nah, itu namanya tepi bawah ya. Letaknya ini tadi ya, letaknya pada ini sehingga ketemu seperti ini. FK-nya 40, F-nya 26, ini frekuensinya 26, sehingga hitungannya seperti ini ya. Ini frekuensi kelas yang bersangkutan 26, ini 26 kan. Ya, namanya kalau frekuensi kumulatifnya 40, ini berarti frekuensi kumulatif sebelumnya, sebelum kelas yang mengandung kuartil 3. Nah, ini dijumlahkan keseluruhan ini. Nah, 6 tambah 14 tambah 20 sama dengan 40. Nah, hitungannya seperti ini. 164,5 dari sini ditambah 3/4 karena kuartil 3 kali 80. Ini 60 dikurangi 20 sama dengan 20 ya. 20 kali 5 dibagi dengan 26. Nah, akan ketemunya 3,84. Sehingga kalau dijumlahkan ketemunya 168,34. Nah, ini untuk menentukan kuartil pertama dan kuartil. Kalau menentukan mediannya sama saja seperti itu ya. Median ini datanya ada 80, berarti data ke 40. Nah, sekitar sini nanti TB-nya berapa ya, sama dengan menentukan median. Nah, median itu ya N-nya 2/4 berarti kan sama, rumusnya sama ya. Seperti itu.
Baik, kemudian ada soal seperti ini misalnya, tentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga data berat badan dari 50 siswa. Nah, kita datanya dalam bentuk seperti ini. Ini adalah tepi bawah ya. Tepi bawah sekali. Kalau ini ya tepi bawah kelas ini sekaligus merupakan tepi atas kelas yang ini ya. Kalau seperti ini kita terjemahkan dulu dalam bentuk tabel misalnya untuk mempermudah sebenarnya, untuk permudah saja walaupun tidak harus ya. Dari 50 sampai 54 misalnya ada 3, ini kan 3. Kemudian ini 7 kan ya, dari ini diterjemahkan saja. Tuh, ini ya, ini kan 7 sini. Kemudian dari 60 ini dari sini intervalnya ini adalah 60 sampai 64 ada 13 ya. Kemudian dari 64, kalau sini berarti 65 sampai 69 ada 16 ini ya, dan seterusnya. Diterjemahkan seperti ini ya, diterjemahkan seperti ini. Nah, ternyata ada 50. Kemudian kalau sudah seperti ini, letak kuartil 1, kita lihat kuartil 1 berarti 1/4 kali 5 sama dengan 12,5 ya, 12,5. Berarti di sini. Nah, terletak pada di sini ini kan. Ini masih 3, 10. 3 dengan 7 berarti 10. 10 belum masuk pada kelas interval pertama. Nah, ternyata data sini. Ini kan data ke-12 itu terletak di sini. Ternyata data ke-12,75. Terlihat bahwa intervalnya adalah 60 sampai 64, mohon maaf di 64 ya. Kan 160 tapi 64. Kemudian setelah itu ini ya, P-nya 5, N-nya 50, FK-nya ini tadi 10, F-nya adalah 13. Dihitung-hitung seperti ini, 59,5 1/4 kali 50 dikurangi 10 akan sama dengan 0,95 setelah dibagi dengan 13 dan dikalikan dengan 5. Dengan demikian kuartil satunya sama dengan 60,41. Bagaimana dengan kuartil 3? Kita letaknya dulu, letak kuartil 3 ya 3/4. Nah, 38, ya. 3/4 kali 51 ya. Nanti dikalikan ini 153 dibagi 4 sama dengan ya, dibagi dengan 4 sama dengan 38,25. Di mana letaknya 38 di sini ternyata ya. Nah, karena ini sudah sini kalau dihitung kan sudah mencapai ini 38,5 ya, ada 23 tambah 16 39 ya. Pada interval 65 sampai 69. Terlihat TB-nya berarti 64,5, P-nya 5 dan N-nya adalah 50. Frekuensi kumulatif sebelumnya itu ini ya. Ini frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 23. Nah, ini 23. Kemudian F frekuensi kelas yang bersangkutan adalah ini 16. Berarti F-nya adalah 16 ya. Rumusnya seperti ini, K3 berarti 64. Ini adalah tepi bawah ya. Tepi bawahnya 64,5 dikalikan 34, 3/4 kali 50 dikurangi 23 dibagi dengan 16 dikalikan dengan 5. Akan ketemu seperti 64,5 ditambah 4,5. Nah, ini dengan demikian ketemunya adalah 69,5. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Pembahasan tentang kuartil sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.